Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, musola yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian kebangsaan dan santunan anak yatim piatu dengan tema yang bertempat di desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Gombong apa? Gombong. Inyo ngomong apa? Cangkem-cangkeme dewek ngapa ya? Serta Bapak Ibu warga masyarakat Gombong rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semuanya bisa hadir walaupun mungkin dalam keadaan yang kurang nyaman karena air hujan, tapi yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Maka yakinlah beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Anjing menggonggong di Kota Baru, orang Gombong, I love you. Saya berdoa malam hari ini di tengah rintik air hujan, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan. Air hujan jatuh meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini temanya bagus. Ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah, dan Ilahiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya serta penjajah-penjajah lain. Sekitar 3,5 abad, 350 tahun. Apa dampak yang terjadi, dampak negatif yang terjadi dengan penjajahan? Salah satu dampaknya adalah menjadikan generasi bangsa ini kurang percaya diri, kurang pede. Kalau bahasanya anak muda apa? Insecure. Apa Bu? Kok kukur-kukur?
insecure. Apa itu? Minder. Bangsa ini menjadi bangsa yang minder. Saya kasih contoh. Saya berharap Anda menjadi orang-orang yang percaya diri. Amin. Ya, ini termasuk orang PD. Lahir di desa, besar di desa, tapi saya di Jakarta mampu membuat pengajian teman-teman di kalangan pejabat dan artis. Saya punya pengajian artis, mungkin gak banyak Kiai NU yang bisa diterima di kalangan para artis. Saya salah satunya. Saya punya pengajian dengan teman-teman artis kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Aurel, Lesti Kejora. Dan yang paling baru, artis idola orang Gombong. Siapa? Lucinta Luna. Ketoknya wayu begitu ngerangkul anak busine. Saya pengen Anda menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena semua orang memang kelahir dengan segala kekurangan, tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul, susuk. Nah, apa bentuknya kita nggak percaya diri? Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya menyampaikan bukan rasis, tapi analisis. Saya orang yang sangat Pancasilais. Makanya Presiden minta sama saya di mana-mana menyampaikan kajian kebangsaan. Tanggal 10 Juni kemarin saya diundang Presiden di Jakarta. Berbicara tentang ekonomi berkah di gedung JCC bersama para menteri dan pengusaha muda. Alhamdulillah. Saya dikasih waktu sama Pas Pampres 8 menit. Pulang dikasih uang saku 150 juta. Lah ning Gombong hitungannya ra jelas gitu. Dikasih murah masih nawar. Tapi nggak masalah, itu semua karena cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, apa bentuk keminderan itu Bapak Ibu? Sekali lagi ini bukan rasis. Saya menghormati semua agama, saya menghormati semua suku, ras dan bangsa. Bapak Ibu, kita orang Indonesia, kenapa saya bilang minder? Kalau ketemu dengan orang bule, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, kita ini minder Pak. Karena seolah-olah mindset kita mengatakan bule itu orang pinter, orang cerdas. Sehingga ketika kita ketemu mereka, kita minder. Padahal mohon maaf Pak, bule goblok itu juga banyak. Loh. Coba Anda lihat Pak, saya beberapa kali mengislamkan orang bule. Saya pernah mengislamkan seorang bule dari Canberra, Australia, namanya Antonio Scott Dory. Malah kaya iwak toh, Dory. Ternyata apa? Dia tidak punya agama. Dia datang ke Indonesia pengen masuk Islam melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena dia melihat beragamanya Gus Miftah itu asik. Begitu sampai Jogja saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Mesti banser tekan nyandak iki. Tapi apapun itu aku mencintai Banser. Makanya saya sering bilang, kalau para cewek mau cari suami, jadikan Banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Apalagi ini Banser berkumis. Kalau cowok punya kumis pertahankan, fik dia lele bukan buaya. Dia datang. Saya tanya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. What is your religion? Agamamu apa? Dia bilang, saya nggak punya agama, ateis. Terus saya tanya, what is your reason? Apa alasanmu pengen masuk Islam? Karena saya melihat Gus Miftah ini orangnya asik. Kamu kenal Islam? Enggak. Tapi saya kenal Gus Miftah. Dari mana? Dari medsos, dari YouTube. Makanya Kiai Said ngasih gelar saya Gus Miftah Wali YouTube. Sekarang tambah satu lagi Pak, Wali Bokong Truk. Karena satu-satunya Kiai yang gambarnya banyak dilukis bokong truk itu saya Pak. Bahkan mengalahkan gambarnya artis. Ada 300 lebih truk gambarnya saya. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC.
gambarnya Gus Miftah, dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Dia akhirnya masuk Islam, kenapa? Karena mendapatkan penjelasan Islam yang asik melalui saya. Tahun 2021 kembali saya ketemu dengan bule dari Islandia, namanya Audur Linda. Coba Anda cek di Instagram saya. Ini perempuan usia 20 tahun. Melihat penampilan saya kayak gini Pak, dia tanya, who are you? Anda siapa? I am Ustadz. Dia nggak paham siapa itu Ustadz. Akhirnya saya bilang, Ustadz is Muslim teachers. Ustadz itu adalah guru agama Islam. Yes I see, dia bilang, saya tahu. Kemudian saya tanya, and you? I am Audur Linda. Nama saya Audur Linda from Iceland. Saya dari Islandia. How old are you? Berapa umur kamu? 20 tahun. What is your religion? Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen, and now I am atheist. Tapi sekarang saya menjadi orang ateis. Saya tanya, why? Apa jawaban dia? Karena menurut dia, God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan Tuhan, dia bilang. Ateis itu percaya ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tiba ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa Bu? Clock. Jam tangan rusak, oklok oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikili papat, cat bien. Dari dulu kakinya 4 Pak. Akhirnya apa? Dia tanya sama saya begini. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bule itu pinter gitu. Kita jangan kalah pede dengan mereka. Dia tanya begini. Hey Gus Miftah, saya pengen tanya satu hal sama you. Saya bilang, apa? Dia tanya begini. Kenapa sih perempuan dalam Islam itu kok dipenjara? Maksudnya dipenjara apa? Penampilannya dibatasi, auratnya harus ditutup, pergaulannya tidak boleh sembarangan, tidak boleh memegangnya kecuali dengan pernikahan. Beda dengan budaya kami, kata dia. Ternyata Pak, saya mohon izin, yang namanya Audur Linda ini anak hasil dari luar pernikahan. Karena di Islandia itu nggak ada menikah, orang suka sama suka ya kumpul, sudah. Tanpa diganggu dengan snack dan konsumsi di panggung, kumpul-kumpul saja itu. Bolak nyuguh jajan ikat mau toyu. Kok kene arep ngrungokke ngaji apa golek badokan. Dikandani yo ora krungu kupinge. Apa sih snacknya? Coba lihat snacknya Pak. Kan aku jadi ingin, kasihan yang lain. Apakah isi snack untuk tamu VIP? Kita lihat berapakah harganya. Lapis 500. Apa gie? Resoles 500. Ini apa ya? Roti 1000, 2000. Ini turan lebaran. Oh iya, anak ngaji malah bagi-bagi badokan. Kalau mau bagi tadi sebelum pengajian, you wong lemu kandhani. Lho ora krungu ki lho. Wis tua jilbab ping budek ya. Ganggu bae. Ya. Kan lagi minggat malah utak-utak bae. Pengen nyawang yo mesti ganteng ya. Apa? Bojo emangnya dia janda? Iya. Kamu janda? Ya aku nggak mungkin mau sama kamu, kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Wes gak minggat kono lho cah iki ngopo rene-rene bae. Mari Pak. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah di panggung mangan snack pulang setruk.
Ora apa-apa. Wong nembe ngaji mulai malah minder wiri-wiri ki. Wong lemu-lemu ki lho, ya Allah. Saawak bokong kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Awak pura neng kono nutupi kana ada rene. Lah, rene baik. Ingat ya, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Matane. Apa? Oh, neng kono ya Allah. Apa? Hah? Jelok kayak dia, nah. Ih, jijik. Insyaallah, Pak Temon. Nah, jadi mohon maaf, jangan sampai kita minder bahwa sumber daya manusia Indonesia tidak pernah kalah, Pak. Satu. Yang kedua, kalau kita lihat orang bule kita minder, apalagi? Otak kita mengatakan bule itu cerdas. Contohnya tadi ini. Tapi akhirnya apa? Si Aldur Linda ini masuk Islam sama saya gara-gara apa? Dia mengatakan perempuan Islam tuh nggak asik, nggak bebas hidupnya, banyak diatur, pakai jilbab, aurat ditutup, pengen kumpul harus nikah. Mereka biasa budaya kumpul kebo itu biasa. Makanya di Gombong jangan sampai. Kalau sampai Anda kumpul kebo, Anda punya anak, anaknya namanya Gudel. Nah, Islam tidak mengizinkan itu. Senang ya nikah. Caranya gimana? Khidbah, lamar, pakai akad. Makanya kalau ketemu dengan cewek, taklukkan cewek dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Rabi. Itu Islam. Makanya Banjar senang rabi. Ingat, nikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok bayi. Kayak bosok temen ya. Sing diling-iling jalan bayi. Jalan barokah. Satu. Nomor dua, orang-orang Indonesia, Pak, mohon maaf banget ini. Kalau ketemu orang Cina, yang ada di otak kita apa? Ini orang kaya. Seolah-olah kita minder kalau ketemu orang Cina dengan mengatakan Cina itu kaya. Padahal mohon maaf, Cina miskin itu juga banyak. Kalau Anda nggak percaya, silakan datang ke Kalimantan, ke Singkawang. Banyak orang Cina itu jualan gorengan, Pak, ngamen. Tapi kita minder ketemu dengan ras Cina. Seolah-olah mereka kaya. Dua. Nomor tiga, ini yang paling celaka. 350 tahun kita dijajah, mohon maaf, minder. Buktinya apa? Kalau ketemu orang Arab pakai jubah ubel-ubelan, kita mengatakan dia suci. Padahal mohon maaf, kalau di Arab, di Jeddah, di Mekah, Madinah, apakah orang yang pakai jubah itu mesti Habib Syekh? Enggak. Di sana sopir truk juga pakai jubah. Orang ke kebun korma juga pakai jubah. Tapi orang Indonesia melihat orang Arab pakai jubah, kita mengatakan suci. Sehingga apa? Kita minder, Pak. Apalagi sudah berbau Habib atau menghabibkan diri. Saya orang yang sangat menghormati Habib, tetapi saya tidak pernah tertipu dengan penampilan. Yang pakai jubah belum tentu Habib. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai jubah kayak orang Arab? Ya beda. Kita pekerjaannya menek kewit kelapa golek degan, nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro ya. Pekerjaannya ngeduk pasir neng kali, kok nganggo jubah? Ya little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Pekerjaannya narik becak di alun-alun Gombong, pakai jubah. Narik rem bisa salah. Becak kia rimen yang ngisor sadel. Nah, lah nganggo jubah, keliru sing ditarik ya. Ini persoalan. Iki apa maning ya?
Modar isin, modar duwe kanca isin. Lah, sudah nggak usah wirawiri sisa ganggu pemandangan jamaah, Cok. Itu kepriman ya. Saya itu terganggu banget kalau pengajian ada konsumsi wirawiri. Ganggu baik. Ini durasi kita nggak panjang. Hei. Semuanya dikasih kok aku enggak. Sudah Mas. Mas kayak ngaji Mas. Wah, itu ganggu itu kayak suara. Kabeh disuguh kopi nyong wis adem ya, ra menarik. Saya minta yang panas, Pak. Kan adem ya? Adem ya ra penak. Kan yang panas bila perlu bawa kompor ya. Bapaknya nggak ngopi? Iya, nyong wis ngomong bae. Ini ketua panitia nih. Ketua panitia. Oh, pantes wajahnya kayak kotak infak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, sumber daya anak bangsa Indonesia tidak kalah dengan bule, tidak kalah dengan Cina, tidak kalah dengan Arab. Kita harus percaya diri. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah mulai nggak percaya diri bersaing dengan bangsa lain, bangsa lain mencoba mengusak-ngusik ketentraman bangsa Indonesia. Bangsa lain mencoba mengkoyak-koyak persatuan bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Memanfaatkan ketidakpercayaan diri kita. Caranya bagaimana? Dengan kembali menjajah bangsa Indonesia. Mohon maaf, mereka hari ini tidak berani menjajah bangsa Indonesia dengan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina, nggak berani. Kenapa? Karena sejarah mencatat Belanda yang punya peralatan alutsista komplit ketika masa perjuangan dikalahkan oleh para pejuang cukup dengan menggunakan bambu runcing. Sehingga kemudian mereka hari ini mikir, alutsista bangsa Indonesia hari ini keren. Hari Jumat kemarin saya khutbah di Mabes Angkatan Darat, saya tanya, alutsistanya keren. Sehingga apa? Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani mengagresi militer bangsa Indonesia. Tapi apa? Mereka punya kepentingan dengan sumber daya alam di Indonesia. Bagaimana cara menguasainya? Mereka kembali menjajah kita. Ini kan rahasia umum Bapak Ibu. Kenapa orang luar tuh pengen menjajah Indonesia? Karena Indonesia ini kaya. Maka saya sering bilang, Arab Saudi itu negara lumayan ideal. Negaranya kaya, rakyatnya kaya. Singapura itu negara lucu. Kenapa? Negaranya miskin, rakyatnya kaya. Indonesia itu agak aneh. Kenapa? Negaranya kaya, rakyatnya. Pertanyaannya kenapa terjadi? Digarong matanya, digarong. Cangkemnya bos. Dengan Rose Brand semua pasti bisa. Untuk rasa yang otentik dan benar-benar enak, sejak dulu cuma Rose Brand yang jadi andalan keluarga. Andalan anak muda juga dong. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Cangkemnya bosok temen ya. Tak terangke alon-alon, si Nambi nunggu kopi panasnya teka. Coba kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka menjajah bangsa kita untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Walaupun hari ini kita bersyukur Pak, di tengah-tengah gencaran jajahan mereka, Indonesia hari ini termasuk negara yang paling eksis di dunia. Coba Anda lihat Bu, Sri Lanka bangkrut gara-gara Covid. Turki mulai menyusul. Malaysia dulu lebih kaya dibandingkan kita,
hari ini mereka lebih miskin dibandingkan kita. Inilah kemudian yang pengen dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia. Kenapa? Karena negaranya kaya, batu baranya banyak, nikelnya banyak, timahnya banyak, emasnya banyak, minyaknya banyak, sawitnya banyak, tapi minyak goreng langka. Kan goblok. Coba ada apa pertanyaannya? Maka malam hari ini saya pengen membangkitkan jiwa nasionalisme kita semuanya melalui kajian kebangsaan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa di mana-mana Gus Miftah ngomong kajian kebangsaan? Karena mencintai negara itu diajarkan oleh Nabi. Buktinya apa? Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai Madinah beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa kepada Tuhannya. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Wahai Tuhan, anugerahkanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, meninggal di tanah Arab. Makanya beliau mencintai tanah Arab. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, cari makan dari Indonesia, hidup di Indonesia, mati dikubur di Indonesia. Maka kita harus mencintai Indonesia. Kan begitu. Untuk apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Malah sweet-sweet kayak penyanyi dangdut ya. Ini kalau saya ngomong kebangsaan Pak, ngeri sekali. Saya pengen kemudian kita menjadi bangsa yang percaya diri. Coba kita lihat, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara mereka menjajah. Ini yang penting. Membedakan disit, kopi ini durung teka. Waduh, ini kalau bathoknya kandel ya, degan apa kambil? Kambil. Iki inyong ngombe yang mulai selite kerminen. Ya Allah, saya alhamdulillah habis buka puasa Pak. Matane durung. Sumpah kambil. Anak-anak di belakang nanti kita selawatan ya. Aja dolan HP bae, HP-ne cross bae gaya. Tapi itu pecinya NU, subhanallah. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Anak-anak bae. Nah, dengan cara apa mereka menjajah kita Bapak Ibu? Dengan mengadu domba anak bangsa Indonesia. Dalam hal apa? Satu, dalam hal ideologi. Sekarang yang paling gampang untuk memprovokasi orang itu dengan menggunakan isu agama. Maka hati-hati. Di Kebumen jangan sampai masuk aliran ideologi paham yang mulai mempertentangkan Pancasila, yang mulai meragukan Pancasila. Mereka yang mengatakan hormat merah putih itu tidak ada dasarnya. Mereka yang telat membawakan kopinya. Makasih ya Pak. Enggak, Bapak panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Bapak hidup sendiri ya. Pak Lurah ya? Waduh. Pak Lurah gaul temen ya. Saya yakin orang segini banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam adalah Pak Lurah. Buktinya apa? Rambut sampai alisnya putih semua.
Saya kalau dikasih kopi panas Pak Lurah, itu langsung saya minum. Biasanya saya fatihai, dalam hati saya doakan. Kenapa panas harus diminum? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kalau Pak Lurah pengen kopinya ini berkah, gampang. Ini salah satu khasiat Fatihah. Kopi panas dibacakan Fatihah 100 kali, insya Allah langsung dingin Pak. Nah kalau Pak Lurah pengen ketemu malaikat, gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa ambekan. Nah langsung malaikat Pak Lurah, Israel. Ya Allah sangi teh, katanya kesusu temen, sangit pahit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Saya ngelemu langsung ibu-ibu kilo ini ayu-ayu temen. Tadi saya masuk di Patemon, itu lihat gapura dicat. Begitu sampai lokasi pengajian, ternyata banyak gapura berjalan. Raine wong wadon ya Allah. Tapi saya ingatkan satu Bu, tolong rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan rawatlah kakimu. Raine wow, sikile ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek-meletek. Sopo? Wargane Pak Lurah. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati. Lurah langsung tengok sampingnya, kayak ini bajingan kayak. Dengan cara apa mereka menjajah kita? Satu yang perlu untuk Indonesia, mereka mulai menawarkan paham-paham baru. Salah satunya apa? Paham khilafah Islamiyah. Bapak Ibu, kemarin di Lampung, pemimpinnya Khilafatul Muslimin ditangkap. Ternyata yang bersangkutan merupakan sempalan dari GPK Warsidi Jepang. Maka akan saya pancung lehernya. Di Indonesia ini masih gaya. Orang-orangnya masih berseliweran dengan mengatakan apa? Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Hidup khilafah. Saya dulu jalan ke Solo, sampai Solo Pak. Saya di mobil ada yang teriak-teriak, takbir, ganti Pancasila dengan khilafah, NKRI dengan khilafah, takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil langsung saya buka, tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Apa rumangsane sing iso takbir mung cangkemmu tok. Pak, mohon maaf, takbir sekarang itu murah Pak. Nutup rumah makan bulan puasa pakai takbir, nutup kafe klub malam pakai takbir, murah. Kalau dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, takbir itu untuk apa? Untuk ngusir Belanda, untuk ngusir penjajah. Lah sekarang takbir untuk nutup rumah makan. Makanya Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara saya tidak sepakat dengan orang yang nutup rumah makan dengan takbir. Bulan puasa mereka minta dihormati. Deddy tanya sama saya, Gus, apakah orang puasa itu minta dihormati? Tidak. Orang puasa itu tidak minta dihormati, tapi orang berpuasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Betul? Makanya bulan puasa, kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya lebih banyak diamnya. Maka bulan puasa yang perlu ditutup bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Sibuk kerja? Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kan nyongnya panas.
Apa? Emangnya kalau hujan nggak panas? Kamu dingin ya? Ya pantas kan lihat aku. Kamu lihat aku dingin, aku lihat kamu panas tak kandani. Wis tuwek kemenyek tungkae meletek-meletek. Nah itu lho Pak Lurah, ngaji ngarepe kiai tungkae slonjorke. Ya Allah. Makanya coba hari ini dilihat Pak, polarisasi antara kelompok kanan dan kelompok kiri itu begitu kentara. Gara-gara apa? Ada pihak-pihak yang memaksakan tafsir agamanya dianggap paling benar dan kemudian menyalahkan tafsir agama orang lain. Sehingga yang terjadi apa? Banyak terjadi pemerkosaan ayat. Orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan Al-Quran tetapi menafsirkan Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Tafsirnya ngawur. Padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Man fassaral Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa ngundang kiai tanpa kipas angin, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Ya nunggu kipas angin selawatan dikit ya. Iya penyanyi nih. Oh tua-tua ya. Ayo le selawatan. Wis angoni rung? Belum. Urung? Kasihan. Apa ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ayo selawatan. Minta lagu apa yang di sana? Magadir. Minta lagu apa? Joko Tingkir. Iya kayak lagunya Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding, iso nyawang ra iso nyanding. Kuwi rungokne Pak. Angin ngundang Gus Miftah rono kipas angin. Gelap coba flash HP-nya dihidupkan. Kita nyanyi Joko Tingkir versi solawat. Yuk. Semuanya diangkat HP-nya dihidupkan. Ayo kono wong ngireng-ngireng kae. Sana mana Pak sana? Sana itu arah mana? Oh kidul. Timur sana. Ini saya menghadap kemana? Sing bingung siapa ya? Ngerti nih inyong sana kidul, sana wetan, sana elor, sana kulon. Salah? Bener apa salah Bu? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Semuanya diangkat HP-nya, yang bawa HP yuk kita selawatan untuk Pak Temon. Ke Pak Lurah, di warga Pak Lurah. Sungguh HP kok mau ngeloro ya? Wong sak meneh bane HP-ne mengloro. Semuanya diangkat. Coba. Nah, kayak gitu. Semuanya diangkat HP-nya. Nanti digerakkan ke arah kanan jenengan dulu ya. Ke arah kanan semuanya. Semuanya ke arah kanannya masing-masing. Semuanya diangkat. Untuk Kebumen bersinar malam hari ini. Mudah-mudahan Kebumen senantiasa menjaga kerukunan. Amin. Mendapatkan keberkahan. Amin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sederek kita sedaya jaler istrian lan tuwong, mumpung urip padha ilinga, golek sangu nggo sangu lunga, golek sangu nggo sangu lunga. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan, timbalane kang maha kuwasa, ora gelem mesti dipaksa, ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih, yen wis budal ora kena mulih, tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa menungso, roda papat rupa menungso. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jujukane ing mlebu guwa, guwane ra ana lawanging, turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso, tanpa bantal salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, anak bojo ra tau ndonga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian, ayo sregep nderek pengajian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala nabi Muhammad ya salli alaihi. Alhamdulillah. Kok ya ora ana kipas angin ini ya? Allah, ya Allah, aku minta kipas angin ya Allah. Ning yo ora ning raiku. 'Alaikum. 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 '
Begitu ada kipas anginnya tidak ada colokannya. Kok geti? Kok geting aku? Sing sacet Mas Info. Dipasangin info. Apa? Oh, ngadep Rana. Ya. Iya. Pak. Jenengan sini aja. Sama bapaknya sini aja, Pak. Lah. Tuh kan. Inilah perempuan, Pak. Bapak-bapak harus ingat, perempuan itu sifatnya apa? Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Anak pasir, anak colok aneh mudar. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara, tunggu kipas kok ora teka-teka. Dia colokane ya. Colokane ngirmu bae. Oh, ning kene enak uang toh ya Allah. Makanya kalau pengajian iuran biar di depan, kamu nggak iuran sih. Bu, kalau ada pengajian, ada kotak infak. Jenengan ngasai duit 1.000, 50.000. Sing dicemplungke 1.000 napa 1.000? Ndelok kunyuk ning Gembira Luka. Sangune 1.000. Pengajian deleng kiai viral, amplope 1.000. Berarti larang munyuk napa larang kiai? Hujan yang kenceng ya Allah, pengajian bubar ya Allah. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki pasudan disolawati berkah solawat nariah sarang-sarang. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan rasa ditabui kang wa salim salaman taman Muhammadin ladzi tanhalu wa tangfariju wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wala alihi wa sahbihi wa nafasin biadadin kulli lumilak Allahumma taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu wa tangfariju wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala
wa sahbihi wa nafasin biadadin kulli ma sallu ala Nabi Muhammad. Donga ke udan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Niki mboten donga nolak udan, tapi donga nyuwun udane kapure berkah. Jadi umpama jenengan kudanan insyaallah ora dadi penyakit tapi dadi tombo. Amin Allahumma amin. Lanjut. Betul napa-napa? Salah satu tanda-tanda doa diijabah itu adalah ketika ada turun air hujan. Di situ Allah buka pintu langitnya. Mila jenengan ning jero atine kerentek sing dalu menika gadah hajat, mangsuwun kali Gusti Allah mumpung ana banyu udan. Jenengan nyuwun Bu, ya Allah muga-muga bojoku berubah ganteng kaya Gus Miftah ya Allah. Malaikatnya bengok, ngimpi kali ye. Tibane kayak Pak Lurah. Nah, jangan sampai kemudian apa Bapak Ibu, kita mempunyai tafsir keagamaan dengan mengatakan tafsir kita yang paling benar. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau toh kemudian kita pengen membuka tafsir, tafsirnya ulama-ulama yang berkompeten. Nyuwun sewu lho Pak nggih. Kula wenehi contoh bahwa tafsir kita itu bisa salah Pak. Nah, sing ono tak wenehi anggur mesake kae. Ibu-ibu ini ada anggur, ada apel, kamu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Itu dibagi-bagi sana. Nangkape po winter mantan copet. Ini saya kasih contoh bahwa tafsir kita itu bisa salah. Dan ayat Al-Quran memang multi tafsir. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini jalan, ya. Ini ada jalan. Ada terjadi insiden kecelakaan. Kecelakaan. Kaget nyekeli cangkem, kaget aku. Kaget tuh di sini Bu. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Ini saya kasih tahu bahwa tafsir kita tuh bisa salah Pak Lurah. Ini namanya jalan apa Pak Lurah? Jalan Serayu. Lintas Selatan, Lurah salah. Lurahnya batin, iya ini asu. Saya itu orang yang paling nggak pernah marah. Mau jalan nyeluk kulo asu, bajingan kiri nggak pernah marah. Makanya kulo awet nom, karena saya nggak pernah marah. Jadi lah jenengan ketemu kulo ini jalan, orang perlu, ayo assalamualaikum Gus, rao. Iya cok kabare, ra masalah. Paling aku jam api su, ngono paling. Uangnya santai mawon ngoten lho Pak. Jangan memuliakan dirinya sendiri. Apalah arti seorang Miftah, mungkin ini lonte kok. Loh, saya itu punya prinsip Mas. Kulla sayyin idza kasura raqusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang sedikit namanya barang antik. Kalau antik itu langka, langka harganya mahal. Kiai-kiai banyak sing ngurusi lonte, sedikit. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai langka. Malah kiai lonte, cangkeme ya. Arahnya langka malah kiai
Kiai lonte. Bukan, nggak pas. Yang bener Kiai langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik regane larang. Kiai lonte. Pak Lurah tahu lonte itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto ki apa? Akan manuk. Manuknya siapa? Iya. Makanya ini malam Jumat ibu-ibu nanti pulang, suaminya ditawari, "Papa, mau makan kroto?" Iya. Pak Lurah, bapak-bapak pulang langsung bilang sama istrinya, "Mama, kroto." Malam Jumat Kliwon. Saya malam Jumat Kliwon tetap ngaji, jarang pulang. Saya kalau ngaji 10 hari, 20 hari, lah kelone kapan? Angel temen ya. Apa? Nikah lagi, sorry ya. Emangnya aku cowok apaan? Karena aku setia. Istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Caranya asalkan apa diracun? Saya kasih contoh di jalan lintas selatan Gombong. Lingkar Selatan. Saya ngomong apa? Ya maklum murah kok. Di jalan Lingkar Selatan, wilayahnya Pak Lurah Pak Patemon. Pak Patemon. Jenenge mereka siapa? Sujiman. Patemon Lurai Sujiman. Desa Sujiman Lurai Patemon. Oh, Desa Patemon Lurai Sujiman. Pertanyaannya Inyong, pertanyaannya Suni di depan apa di belakang? Sunya di depan apa di belakang? Beda Pak Lurah. Kalau di depan namanya Sujiman, kalau di belakang Jiman Su. Kayak gini. Sujiman. Kita doakan Pak Sujiman masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat besok pagi. Ora apa-apa ya Pak Lurah ya. Siap kapanpun kata Pak Lurah. Lah iya utangnya oke. Di Lingkar Selatan ini terjadi kecelakaan. Mohon maaf, ini tafsir ya. Kita nggak bisa klaim kita mengatakan tafsir kita paling benar. Dan ini di Indonesia hari ini banyak yang mengatakan tafsirnya paling benar sehingga memaksakan kebenaran itu bagi orang lain. Padahal belum tentu benar. Contoh, ada kecelakaan, der kok kaget maning. Begitu kecelakaan yang melihat siapa? Ada kiai, ada polisi, ada makelar. Umpamane kiai ini Nyong, polisinya Pak Kapolsek, makelare Sujiman, umpamane. Kan Sujiman kadang-kadang RCTI, rombongan calok tanah Indonesia. Begitu terjadi kecelakaan, 3 orang melihat kejadian yang sama akan melahirkan tafsir yang berbeda. Begitu kiai yang lihat, dia akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya hamba Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kiai. Polisi beda maning. Kalau ini dilihat dari kecelakaannya, kayaknya yang bersangkutan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya maklum matanya polisi. Tafsirnya. Tapi ingat ya, jangan kemakan berita-berita hoak tentang aturan lalu lintas. Contoh berita hoak yang berkembang. Naik motor pakai sandal jepit ditilang polisi. Itu hoak. Itu hanya himbauan. Pak polisi menghimbau kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian Pak polisi was-was kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Kalau ditilang bahaya. Sandal jepitnya iso nginapui cangkeme polisi. Lah wong wadon dilawan. Wong wadon kiye Pak Sujiman lalu Pak motor medeni ratingnya nengen menggoke ngiwah. Rating kemana belok kemana ya Allah, wong wadon. Betul? Tapi jangan pernah meremehkan perempuan. Di mana-mana ada masalah pasti awalnya dari perempuan. Ayo. Nabi Adam diusir dari surga, perempuan. Kenarok perang, perempuan. Kemarin Kopda Muslimin di Semarang, perempuan. Ning Jakarta polisi nembak polisi, perempuan. Itulah perempuan. Saya nggak suka dengan laki-laki.
Gayane ada perempuan bingung. Perempuan hati-hati nih. Perempuan tuh ahli sejarah. Sekali kamu punya masalah dengan perempuan, kelingan terus. Oh, pemenang wong wadon jilbabe pink. Ah, ya Allah. Cocok karo impen. Ngimpi apa ya? Begitu kecelakaan yang melihat calo Sujiman, umpamane. Tafsirnya kan beda lagi, Pak. Tier, sing delok calo. Ini motornya rusak 30%. Ini motor aslinya harganya 10 juta. Kalau dijual masih laku 7 juta. Tapi matane makelar. Coba Anda lihat, ayatnya sama, kecelakaannya sama, tetapi berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Maka kemudian apa yang terjadi hari ini di Indonesia? Banyak orang yang memaksakan tafsir agamanya paling benar. Sehingga apa? Merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Contoh, soal wayang sebelum Ramadan. Siapa yang rame? Gus Miftah dengan Ustadz Khalid Basalamah. Gara-gara beliau mengharamkan wayang. Saya kasih kontra narasi, saya dihajar sama netizen. Dikomentari 50.000 mencaci maki Gus Miftah. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa? Kayak saya dulu soal ceramah di gereja, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya di mana? Termasuk orang yang membolehkan. Lagian tahun 2021 saya ceramah di gereja, bukan acara peribadatan, Pak, tapi peresmian gereja yang diundang gubernur, tokoh-tokoh agama. Kebetulan yang disuruh ceramah saya. Begitu keluar dari gereja, apa yang terjadi? Miftah kafir. Terus gimana, Gus? Enggak masalah, syahadat lagi. Betul. Alasan mereka mengkafirkan saya apa, Bapak Ibu? Mereka mengatakan masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Berarti orang Kebumen banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Ayo. Betul? Lah, tafsir-tafsir begini, Pak, perlu diluruskan. Bisa jadi pemahaman kita benar, tapi orang lain juga tidak salah. Karena kalau pemahaman seperti itu dipaksakan, mohon maaf, akan merusak ukhuwah. Kalau sesama agama, merusak ukhuwah Islamiyah. Padahal apa? Berbeda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka kita diperintahkan untuk akur. Gambare NU ayatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu. Kalau kemudian ada perbedaan, nggak ada masalah. Bangsa Indonesia lahir di tengah perbedaan. Beda apa? Beda suku. Berapa suku bangsa Indonesia? 1.400 lebih. Beda agama. Berapa agama yang diakui oleh undang-undang? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka semuanya berat. Kalau Anda tidak bisa menghormati agamanya, minimal hormatilah dia sebagai manusia. Jangankan manusia loh Bapak Ibu, anjing, Bu. Anjing yang haram itu wajib kita hormati. Saya banyak belajar dari anjing. Buktinya apa? Saya ngomong sama santri-santri saya. Santri saya kan gratis, Pak Lurah. Santri itu kalau makan, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring, metutuk. Kalau mereka nggak manut, saya bilang apa? Ada peribahasa, at-imil kalba salasa ayyamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi kadang-kadang apa? Wat imin nas salasa sanawatin, sayang sakafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Kadang-kadang asu kiek luweh manut tinimbang menungsa. Betul? Makanya itulah bedanya teman di Amerika, mohon maaf, itulah bedanya anjing di Amerika dengan anjing di Indonesia. Di Amerika, teman anjing seperti teman. Di Indonesia, kayak anjing tak kandani. Oh, rica-rica matane, rica-rica.
Jangan sampai paham-paham seperti itu, mohon maaf, mengkoyakkan persatuan kita. Dulu contoh Pak, saya di tag akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Saya bingung, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata apa? Lagu Padamu Negeri. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dari mana Anda mengatakan? Ayat itu bunyinya apa Bu? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dia mengatakan apa? Padamu itu harusnya bukan negeri, tapi sama Tuhan. Itu sudah salah tafsir. Itu namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Jaka sembung makan nasi pinco, nggak nyambung. Malam minggu paling pengajian. Apa? Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Tetangga saya itu Katolik Bu, makanya kalau Anda ke pondok saya pasti akan banyak ketemu anjing. Mergo tanggoku asu kabeh, ngingu asu kabeh. Mereka melihara anjing, saya mau marah, gimana? Wong hak mereka kok. Saya malah pernah dikasih pendeta anjing Pak. Gus tak kasih kado, tak bu apa? Anjing, ya Allah. Saya bilang mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa menerima anjing. Kenapa Gus? Karena najis? Enggak. Karena haram? Enggak. Loh kenapa enggak diterima? Mohon maaf Pak Pendeta, saya enggak bisa menerima kadonya anjing. Kenapa? Kelakuan saya sudah kayak tapi ada satu ayat Pak, dalam surat Al-A'raf, soal anjing tapi keren. Coba ini dipahami ya. Orang-orang yang senantiasa memperturuti hawa nafsunya, menganggap dirinya benar, dia terlalu mencintai dunia, oleh Allah dikatakan seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wantahawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Jadi ayat ini orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya, menganggap dirinya paling benar, mencintai dunia melebihi akhirat, itu oleh Allah dikatakan seperti apa? Kamasalil kalbi, koyo kowe ngomong asu aja ndeleng aku. Masa kasu ganteng? Apa? Patemon ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ora masalah, sing penting disayang jamaah lah. Lah cah nom-nom iki beda. Tipet-tipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Sapa? Bocah-bocah iki. Codot gitu. Makanya mbak-mbaknya kalau disukai sama cowok langsung disuruh nikahi. Wong lanangnya cangkeme ngapusi, gayane lautan kan ku seberang, gunung kan ku daki. Kamu bilang sama mas-mas matamu, mas, kau cedak saja kamu nggak bisa mendatangi, kok ada-ada saja. Leh, rabi. Kalau kamu mencintai dia, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah, loro hatiku. Sehingga apa? Ini ngawur. Ayat untuk memperkosa, pemahaman yang memperkosa ayat. Ini nggak benar. Makanya hari ini mohon maaf, kita itu sering ribut Pak, hanya gara-gara beda penafsiran. Yang perlu kita pahami adalah kita bisa benar, orang lain belum tentu salah. Soal agama umpamanya, saya punya keyakinan,
Saya sebagai orang Islam akan mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Contoh begini, kamu orang Islam, ngapain kok dadak ngomong soal salib? Maka akan terjadi masalah. Anda orang Kristen, gak usah komentar soal Al-Quran. Lana amaluna walakum amalukum. Soal pilihan agama, Allah mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Tapi ingat, begitu punya pilihan, konsep toleransinya adalah lakum dinukum waliyadin. Selesai. Contoh begini, Gus Miftah kok kalau Natal mengucapkan selamat Natal, lah keprimen. Tanggane inyong pendeta. Lebaran wong patemon durung teka, pendetane wis silaturahmi nggone inyong. Pendetane bilang, "Gus, selamat lebaran ya minal aidina wal faizin." Cangkeme pendeta bisa ngomong minal faidin wal faizin. Begitu Natalan, masa saya diam gak mau datang? Dia akan mengatakan apa? Orang Islam egois. Maka saya datang, Pak Pendeta, selamat. Kenapa? Karena saya meyakini hanya gara-gara ucapan selamat Natal gak mungkin saya jadi kafir. Gampang amat jadi kafir. Kafir ya syahadat maning. Repot amat. Makanya saya pernah Pak diajak piknik Pak Sujiman ke pantai Parangtritis setelah Natalan. Pendeta saya bilang, "Gus, ayo ikut ke piknik yuk." "Kemana pendeta?" "Ke Parangtritis." "Kan Gus Miftah sibuk nih sekali-kali sama warga yuk." Dijemput pakai bis kota loh. Begitu naik bis kota saya bilang, "Bismillah." Diprotes sama pendeta. "Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Oh, tak bilang gitu. Oke. Ada masalah. Di tengah jalan hujan Pak. Petir menyambar-nyambar. Dar. Pendeta saya bilang, "Haleluya, haleluya." Saya bilang, "Salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar." Asik Pak orang Indonesia itu. Begitu sampai Parangtritis kan saya pakai sarung. Lali ra nganggo sempak. Sarungnya mohon maaf anginnya banter, wut sarung saya buka, wut kayak gitu ya. Pendetanya bilang wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Ora paham. Cacil. Kurang ngajar kan, malah ngerasani alifnya Gus Miftah sepira ya. Maka saya harapkan malam hari ini siapapun di antara kita, satu, kita jaga ukhuwah Islamiyah apapun perbedaan di antara kita, betul? Yang kedua, kita jaga ukhuwah basariyah dan watoniyah apapun perbedaan agama di antara kita. Saya masyarakat sini yang beragama Kristen, beragama Katolik maupun agama yang lainnya, insya Allah kita masih bisa bermasyarakat walaupun kita beda agama, karena kita disatukan oleh Pancasila. Yuk, ini ngomong 17-an, saya ajak nyanyi lagu syukur. Berterima kasih sama Allah atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan untuk bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Karuniamu, tanah air pusaka Indonesia
syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 12:30. Saya harus pindah ke tempat yang lain. Apa? Mesake jamaah sing kanang ngenteni. Mudah-mudahan besok Pak Lurah bisa bikin pengajian lagi Pak Lurah ya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah sedaya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.